Kalau dari marmut untuk sisi bisnisnya sebenarnya ya bisa-bisa aja ya Mas yo. Tapi kita harus getol untuk promosi. Kalau itu tuh hewan yang benar-benar bisa dipelihara dan hewan hias gitu, sebenarnya peminatnya banyak. Cuman karena mungkin belum banyak yang publis, jadi ini belum banyak yang tahu kalau ternyata ada marmut hias kayak gitu. Biaranya gampang, tinggal dikasih makan aja, dia nggak ada perawatan khusus, cuman mereka butuh makan, makannya harus terjaga, nanti bisa berkembang biak sendiri, dicampur, nggak ada perlakuan istimewa, harus yang jantan dipisah dengan yang betina, itu nggak ada. Mereka campur aja jadi satu, nanti bisa berkembang biak sendiri. Halo teman-teman, masih bersama saya Cahyo, pemilik dari Kelinci Hias Jogja. Selain kelinci, saya juga ada ternakan yang lain, itu ada marmut hias. Marmut hias di kita itu, kalau kelinci kemarin kan kita mulainya dari tahun 2020. Kalau marmut ini saya mulainya dari tahun 2024 teman-teman. Ini yang saya tampilkan di sini yang hias-hias ya teman-teman. Tapi kalau yang lokal juga ada saya di belakang kandangnya. Untuk jenis-jenisnya kalau di peternakan ini yang marmut kita ada sekitar 5 atau 6 jenis. Itu ada lokal, ada Sheba, ada Abyssinian, ada American, sama ada California. Yang khusus California itu nanti juga masih terbagi dari beberapa jenis ya teman-teman. Kalau yang ada di depan teman-teman ini, kalau yang ini namanya kalau nggak salah ya, tapi kalau kita lebih seringnya nyebutnya jabrik. Kalau untuk jenis nama yang asli ini kalau nggak salah ini yang Abyssinian, jadi dia bulunya kayak walik-walik gini teman-teman. Ini yang tadi Abyssinian, terus yang ini ada yang bulu panjang. Ini bulu panjang, ini Sheba kalau nggak salah namanya ya. Jadi hampir sama kayak yang jabrik tadi, cuman dia bulunya lebih panjang. Dia ada roasted. Roasted tuh nama ini ya. Ini kalau di kita namanya unyeng-unyeng. Itu jadi dia bulunya lebih panjang seperti ini. Terus kalau yang di depan teman-teman ini ada ini yang paling banyak di kita. Ini namanya California White Crested. Jadi kalau California itu ciri-ciri khasnya telinganya hitam, kaki hitam, sama hidungnya hitam. Sama ada satu lagi, dia ada unyeng-unyeng pas di tengah ini. Ini kalau kita penyebutnya roasted atau crested. Kalau kita nyebutnya unyeng-unyeng. Ini terus ada yang kalau ini California Red White Crested, jadi dia warnanya merah, kayak merah ini dari rednya. California dari hitam-hitam ini, terus dari White Crested tuh dari unyeng-unyengnya ini, walaupun dia warna dominannya merah, tapi unyeng-unyengnya ini ada putih. Jadi ini namanya California Red White Crested. Terus ada yang silver juga. Ini kalau ini American ya. Kalau American tuh telinganya nggak hitam-hitam kayak California. Ini yang American Silver Crested. Sama kalau yang ini California juga. Cuman kalau dari kecil tuh warnanya belum terlalu pekat ya hitamnya. Ini California Cream White Crested. Jadi kalau yang California itu nanti kalau dia penempatannya di tempat kayak yang dingin, nanti untuk warna hitamnya itu akan lebih pekat daripada di daerah yang panas. Kalau untuk marmut ini perawatannya sebenarnya lebih gampang ya teman-teman daripada kelinci sebenarnya. Jadi mereka tuh makan apa aja tuh bisa, semua sayuran bisa, pelet juga bisa. Cuman ternyata setelah pengalaman kita, kalau dulu awal kita beli marmut ini kan karena pelet kelinci kan banyak sisanya, daripada kita buang, makanya kita belikan untuk marmut. Ternyata kalau marmut itu full pelet nggak bisa teman-teman. Jadi tetap harus ada sayurannya. Minum harus ada. Untuk perawatan harian sama makannya. Jadi nanti kalau di sini pagi, siang, sama malam. Kalau marmut ini soalnya bunyi, jadi dia kayak bunyi ngik-ngik gitu. Nanti biasanya kalau bunyi itu dia tanda-tanda kalau dia lapar, makanya harus kita kasih makan. Untuk penyakitnya kalau di marmut ini secara umum sama kayak kelinci, cuman yang lebih sering itu skabies, tapi itu lebih jarang terjadi. Sama kalau dulu itu karena kita nggak tahu perawatannya, cuma dikasih pelet itu jadinya yo karena dehidrasi itu. Kalau yang lain ini cuman kadang sakit mata itu, tapi kalau sakit mata gampang penyembuhan, tinggal dibersihkan aja. Terus mereka juga bisa mandi ya teman-teman ya. Kalau kelinci kan nggak boleh mandi basah, kalau marmut dimandikan basah boleh, kayak mandi kucing grooming gitu bisa. Kalau teman-teman yang baru mau pelihara marmut, itu kalau mereka tuh sebenarnya kandangnya nggak perlu terlalu yang gede-gede banget. Kandang segini aja nih cukup. Ini ukurannya 45 kali 30 itu udah cukup banget. Jadi mereka nggak perlu tempat yang besar, cuman mereka makannya harus terjaga ya. Jadi makannya harus selalu ada.
Jadi mereka kalau yang udah tahu apa tentang marmut ini, mereka juga ada kayak rumah-rumahannya, ada main-mainannya kayak gitu. Itu nanti bisa dipelihara di dalam rumah kayak itu juga. Untuk penetralisir bau juga ada parfum penyemprotannya, alatnya bisa dikasih pasir wangi atau pakai wood pellet, itu nanti bisa menetralisir bau dari kotoran hewan tersebut. Kalau perkembangan biaknya sebenarnya mereka lebih lama gitu. Untuk proses dia hamil itu malah lebih lama daripada kelinci. Kalau kelinci itu hamil cuma 30 hari, kalau marmut ini hamilnya sekitar 65 sampai 75 hari. Anaknya juga cuma dikit kalau marmut. Anak marmut ini rata-rata 2, paling banyak 4, tapi rata-rata cuma 1 atau 2. Tapi uniknya kalau di marmut ini anak yang lahir itu langsung ada bulunya. Nanti misal kayak lahir pagi, nanti sore itu udah bisa makan rumput. Beda sama kayak kelinci. Kalau kelinci kan bener sekali lahiran kan bisa bener-bener kayak cindil masih merah gitu dan masih tergantung sama induknya. Kalau mereka ini sekali lahir langsung ada bulunya, langsung sehat, langsung bisa makan rumput, biasanya seperti itu. Enggak kanibal. Justru mereka malah bisa ngomong yang lain. Jadi misal kayak indukan ini udah lahiran duluan, nanti ada yang lain baru, malah bisa mereka saling ASI gitu, beda induk bisa malah. Jadi mereka nggak ada kanibal sama sekali. Mau campur sama beberapa ekor pun juga aman anak-anaknya. Jadi lebih gampang sebenarnya marmut ini. Jadi mereka tuh bisa satu jantan, bisa beberapa betina juga. Dan satu betina itu juga masih bisa ngasuh anak yang betina lain. Jadi nggak yang apa independen, anaknya dia yang harus ngasuh dia, enggak. Jadi anak dari induk mana itu bisa diasuh sama dia sendiri. Nanti mereka tuh bisa sapihin juga lebih cepat, kadang di umur 3 minggu 4 minggu tuh udah bisa dipisah dari induknya, udah aman kalau untuk di marmut. Marmut itu juga jenisnya banyak ternyata. Kalau orang-orang awam kan tahunya marmut ya cuma yang lokal itu ya. Ternyata itu banyak. Yang paling unik dan paling bagus, paling langka itu yang nggak ada bulunya sama sekali, itu juga ada. Jadi benar-benar kayak kuda nil kalau orang bilang. Itu harganya masih tinggi. Dulu kita sempat punya karena kita belum tahu perawatannya, jadi di sini nggak berkembang biak. Akhirnya kita jual kembali. Kita sisain yang jenis-jenis yang mudah aja dikembang biakin seperti itu. Jadi yang jenis nggak ada bulunya itu namanya skinny pig. Itu masih terbilang mahal harganya karena emang benar-benar nggak ada bulu. Itu kayak kalau di kucing kayak kucing sping gitu mas. Untuk marmut sendiri penjualannya lebih banyak ke luar kota sih sebenarnya, karena di Jogja ini peminatnya belum terlalu banyak kalau untuk marmut, karena orang-orang itu umumnya tahunya kalau marmut ya marmut lokal itu, soalnya harganya kan juga beda jauh lokal lantas sama yang hias. Jadi kalau masyarakat Jogja ini masih belum begitu banyak peminatnya kalau marmut lokal, tapi kalau untuk luar Jogja itu udah lumayan banyak. Kita beberapa kirim tuh ke Surabaya sama ke daerah Jakarta, itu ada beberapa kali pengiriman ke sana. Kalau harga marmut kalau di kandang kita itu dari sekitar 50 sampai 750 per ekornya, nanti tergantung jenisnya, tergantung umurnya, sama tergantung kualitasnya juga itu pengaruh. Kalau yang lokal itu kalau di sini itu dari 50 sampai paling mahal 100.000. Kalau untuk yang hias itu nanti kita start dari 150 sampai 750. Buat teman-teman yang mau pelihara untuk kelinci maupun marmut, teman-teman tuh kalau bisa harus benar-benar tahu ilmunya dulu, bisa baca-baca referensi dari Google atau dari jurnal, atau bisa main peternak langsung, boleh tanya-tanya dulu. Terus teman-teman tuh kalau cari kelinci terutama, jangan cari kelinci yang masih kecil. Teman-teman tuh nyarinya yang masih kecil, masih lucu, padahal sebenarnya masih terlalu kecil, belum boleh dipisah dari Indonesia, tapi udah dipisah. Kalau bisa teman-teman kalau mau beli langsung datang ke peternak nih. Saya hanya mau mengedukasi karena saya berawal dari hobi, bukan dari emang pengen ternak untuk dijual, itu enggak. Saya dari hobi, dari suka. Saya kalau piara emang kalau bisa dari kecil bisa hidup, bisa berkembang biak, itu jauh lebih senangnya dari itu. Dari hasil penjualan itu hanya bonus aja, bonus dari ketekunan kita karena sayang sama binatangnya, karena kita ngerawat dengan baik binatangnya, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman kalau mau pelihara kelinci atau marmut, pintu kita terbuka lebar. Teman-teman kalau main-main, mau lihat, mau beli, mau konsultasi, bisa datang ke tempat kita. Alamat kita ada di Malangrejo, Martani Ngemplak, Sleman. Untuk mapsnya ada di Peternak Kelinci dan Marmut Hias Jogja. Untuk akun sosial medianya ada di TikTok sama Instagram, itu ada kelinci.hias.jogja. Kalau kontak person saya nanti bisa di 0812 2628 5463. Buat teman-teman kalau mau
mau pelihara hewan harus benar-benar dengan hati, jangan cuman karena awal suka terus nanti lama-lama jelek, tetap harus ditekuni dengan hati, yang benar-benar suka jangan sembarangan ya. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Celah Waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, komen Celah Waktu, jangan lupa juga subscribe Celah Waktu. Buat teman-teman, tetap geluti apapun yang kalian suka, selama itu masih positif, itu akan berdampak positif juga kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.